Hello, what's up guys? Ketemu lagi di channel aku. Ya. Tunggu guys. Nah guys, aku mau matiin ini dulu. Mana? Kunci rotasi. Wait. Waduh, nge-lag. Oh, udah dah. Oke. Nah. Oke, kita akan mulai reaction lagi guys. Ya. Dan kali ini kita akan melihat creepypasta dari Jendi Jus, ya kan? Oke, kita langsung aja. Sebelum dimulai, kalian harus like, komen, dan subscribe ya. Kalau kalian mau kasih tahu horor atau creepypasta dari Minecraft, ya kan? Kasih tahu aku yang buat bagus-bagus ya. Oke, kita langsung mulai. 7 creepypasta teraneh part 23. Yang pertama, Not Him. Not Him, oke. Seorang anak laki-laki bernama Boy baru saja pulang sekolah dan sedang ingin bermain Minecraft untuk melanjutkan map survivalnya. Di situ dia sudah memiliki rumah yang lumayan besar, anjing, dan juga sebuah wheat farm. Saat rumahnya itu, bagus dia sedang melihat rumah anjingnya dan juga memanen wheat dari farmnya. Namun beberapa saat kemudian, ketika Boy ingin tidur di malam hari, Boy mendengar adanya suara petir dari luar rumahnya. Tapi saat Boy bangun dan melihat keluar rumahnya, cuacanya nampak normal. Tidak ada hujan sama sekali. Saat itu, Boy mencoba untuk memanggil temannya, yaitu Bam, untuk bermain bersama dengannya agar dirinya tidak merasa sendiri. Bam pun join ke worldnya Boy, dan di situ mereka memutuskan untuk bekerja sama mencari item-item dan juga barang-barang yang berguna. Bam yang akan pergi mencari makanan dan Boy yang akan mencari Nautilus Shell. Singkat cerita, Boy telah menemukan Nautilus Shell dan ingin kembali ke rumah. Tapi ketika Boy mengechat Bam, tidak ada jawaban. Setelah Boy kembali ke rumah, dia tidak melihat adanya Bam di rumahnya. Boy memanggilnya beberapa kali, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Saat Boy menaiki tangga ke lantai atas, tiba-tiba ada Bam yang mengagetkan Boy. Ia telah mendapatkan banyak makanan untuk mereka berdua. Saat malam tiba, mereka langsung pergi tidur. Namun saat bangun, Bam tiba-tiba tidak ada di sampingnya. Di situ Boy mengira bahwa Bam hanya mengepranknya lagi untuk kedua kalinya. Boy terus bertanya-tanya di mana keberadaan Bam. Bahkan Boy sampai mengancam Bam untuk mengambil makanan milik Bam bila ia tidak menjawab panggilannya. Namun hal itu sia-sia. Dirasa ada yang salah, Boy kemudian mencari Bam ke hutan di malam hari. Namun sama saja, ia tetap tidak berhasil menemukan Bam. Beberapa menit kemudian, saat Boy mau kembali ke rumah, ia malah dikejutkan dengan atap rumahnya yang sudah dipenuhi oleh TNT. Saat Boy mendekati rumahnya, ada Bam yang datang dari atas rumah. Lalu dia langsung teleport ke hadapan Boy. Dan kemudian skin Bam perlahan berubah menjadi berdarah-darah. Guys, kenapa itu? HP kalian sering nge-lag saat main game. Jaringannya suka patah-patah. Guys, kita loncatin aja ya. Sering sinkronkan ke server Korea. Like guys, dan jadi nyaman banget. Banyak banget ya guys iklan. Yalah, YouTube juga namanya. Ya, yang bernama Lucy dan Glory. Awal-awal, seorang cewek bernama Emily sedang gabut di hari libur sekolahnya dan memutuskan memainkan Minecraft private server dan menginvite dua temannya yang bernama Lucy dan Glory. Awal-awal mereka bertiga spawn di biome Dark Forest. Karena mereka tidak ingin diserang zombie di malam hari, jadi mereka memutuskan untuk menebang pohon, membuat tools, dan menjadikan goa sebagai rumah mereka. Setelah itu, Emily membuat 3 buah kasur dan membagikannya pada 2 temannya. Malam pun berlalu dengan damai. Namun pagi harinya, mereka malah mengalami sedikit keanehan, yaitu torch yang telah dipasang Lucy tadi malam malah ngedrop ke bawah. Di situ mereka bingung, mengapa hal itu bisa terjadi. Karena mereka takut kalau tempat yang mereka tinggali adalah tempat yang angker, jadi mereka sepakat untuk pindah rumah dan membawa barang-barang mereka lalu pergi mencari goa lain di siang hari. Singkat cerita, mereka telah menemukan sebuah goa yang cocok untuk mereka tinggali sementara.
Namun anehnya, di dalam goa itu ada creeper, tapi creeper itu tidak meledak saat mereka mendekatinya. Jadi Lucy tertarik dengan creeper itu dan memutuskan untuk memelihara creeper itu dan menamainya Chirpy. Setelah itu, mereka bertiga memutuskan untuk pergi mining mencari or-or yang sekiranya bagus untuk diambil. Singkat cerita, mereka bertiga telah mining dan mengupgrade toolsnya. Bahkan, Emily juga mendapatkan banyak emerald di goa itu. Selesai mining, mereka pergi menebang banyak pohon sampai malam hari untuk membuat rumah dari kayu. Setelah berhasil membuat rumah dan memindahkan barang-barang mereka ke rumah yang baru, mereka bertiga memutuskan untuk mencari village untuk menukar beberapa emerald yang mereka punya. Tapi ketika mereka menemukan village, anehnya tidak ada satupun villager di situ. Guys, aku bingung tuh, kenapa village itu bisa kayak gitu guys? Atau jangan-jangan ngeprank lagi guys? Bangunan di village itu sudah hancur. Lalu saat Emily melihat ke sumur yang tidak ada airnya, mereka bertiga langsung disconnect dari server. Ketika Emily masuk lagi ke server, anehnya dia berada di dalam rumah. Sedangkan teman-teman Emily tetap spawn di village tadi. Ketika ia tidak sengaja melihat ke atas, ia melihat huruf T di rumahnya berubah menjadi bentuk salib. Loh, salib? Saat itu juga, Lucy dan Grace tiba-tiba mati oleh entity C11. Loh. Di situ Emily bertanya-tanya ada apa dengan mereka, namun tidak ada jawaban. Dan saat Emily menoleh keluar jendela untuk mengetahui keadaan di luar, muncul sebuah entity dengan muka seram dan tiba-tiba... Malas banget. Yang ketiga, kenapa gue pengen kayak gini? Kali ini gak ada jam. Seorang player bernama Wolfie sedang bermain Minecraft bajakan dalam mode kreatif dan sedang berkeliling-keliling di mapnya. Dia di situ sedang mencari tempat yang cocok untuk dijadikan rumah. Setelah dia menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan rumah, dia memutuskan untuk membuat rumah lantai 2 di sana. Setelah itu mengganti game modenya ke survival dan mulai menebang pohon. Setelah Wolfie selesai menebang pohon dan berbalik melihat ke rumah, dia terkejut di atap rumahnya ada kaki yang sedang berjalan-jalan. Kemudian menghilang. Di situ Wolfie menyadari sesuatu bahwa sepertinya kaki yang tadi sama persis dengan kakinya Wolfie. Di situ Wolfie takut dan refleks keluar dari world-nya. Setelah seminggu berlalu, Wolfie mencoba memberanikan dirinya untuk masuk ke world-nya. Dan untungnya, world-nya sudah normal kembali. Beberapa saat kemudian ketika Wolfie sedang keluar rumah dan sedang memberi makan anjingnya, dia mendengar ada suara creepy. Saat itu juga Wolfie tiba-tiba terteleport ke biome aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di situ Wolfie mencoba untuk mengganti ke mode kreatif, namun ketika dia menggantinya ke mode kreatif... Apa ini? Tulisan guys. Set on game mode to creative mode. Your game mode has been updated to survival mode. Set Wolfie reach game mode to survival mode. Entah mengapa game modenya otomatis terganti ke survival. Wolfie mencoba memberanikan diri untuk berjalan saja, tapi beberapa saat kemudian orang dengan skin kaki itu muncul lagi di hadapannya. Saat itu pun Wolfie dikejar-kejar oleh skin menyeramkan itu, namun ketika dia berbalik dan melihat ke belakang, orang itu telah menghilang. Karena takut dan trauma dengan pengalaman menyeramkan itu, Wolfie keluar dari Minecraft dan menganinstalnya. Selama kurang lebih 1 tahun dia tidak bermain Minecraft, tiba-tiba Wolfie diberi hadiah ulang tahun oleh orang tuanya berupa akun Minecraft. Lupa dengan kejadian lama yang Wolfie alami, jadi dia langsung saja menginstal lagi Minecraft di PC-nya dan bermain dengan world baru. Tapi ketika baru spawn dan berjalan sebentar, tiba-tiba muncul sebuah chat. Corrupted Wolfie, akhirnya kau kembali. Hingga saat ini, Wolfie masih diburu oleh orang tidak dikenal itu. Dan bahkan sekarang, orang itu sampai mengechat dan mengspam akun Microsoft Wolfie dengan tulisan, "Hai, apa kamu tidak mau bermain Minecraft lagi? Aku kesepian loh sendiri doang di Minecraft." Guys, kemungkinan besar orang bernama Corrupted Wolfie adalah hacker cewek yang suka anak kecil laki-laki dan suka menguntit targetnya lewat game Minecraft. Please
jangan ada jump scare ya. Capek nonton di layar HP yang kecil dan membuat tangan pegal harus dipegangin terus? Oh my god. Kami ada solusinya. Kini layar HP Oh Anda. my god. Yang keempat, Nightmare Ada Enderman. sedikit. Kenapa ada Cerita ini sedikit jump terjadi scare? pada seorang player Minecraft bernama Reza yang sedang membuat kapal di atas ketinggian Loh. Y200. Dan katanya dia diserang oleh sosok yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Karena hal itu, jadi dia menginvite dua temannya, yaitu Adam dan Marin, untuk menyelidiki siapa sebenarnya sosok Marin. yang telah menyerang Reza tersebut. Di situ Adam dan Marin Oke. menuju ke tempat kapal itu di malam Maaf hari. ya guys kalau Lalu aku terlalu mereka serius. bertiga berbincang-bincang tentang kejadian yang Reza alami di kapal tersebut. Reza mengalami kejadian aneh sejak malam keduanya dia berada di kapal itu. Dia mendengar suara-suara aneh dan layarnya berubah menjadi abu-abu. Hah? Bahkan juga melihat sosok yang aneh. Reza berpendapat bahwa mungkin itu hanyalah kesalahan update baru pada Phantom. Hah? Setelah mereka menunggu sampai pagi hari tiba, tidak ada hal aneh yang terjadi. Nggak ada? Jadi mereka memutuskan untuk mencari barang yang mereka butuhkan saja. Ketika Adam sedang pergi ke goa untuk memining beberapa kol yang ada di tempat itu, dia mendengar ada suara yang sangat creepy. Namun saat dicek, dia tidak menemukan apa-apa. Mendengar hal itu, Adam memberitahukannya Oh, ini kali kepada ini Reza dari dan Marin Amerika atau dan Inggris kembali ke ini? rumah kapal. Lalu Reza memberikan sword kepada Adam Widih. dan Marin untuk berjaga-jaga. Di malam harinya, mereka berjaga dan bersiap untuk men-screenshot jika melihat sesuatu yang aneh. Iya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada sesosok Enderman yang sedang melayang di kejauhan, seperti sedang mengintai mereka bertiga. Tapi tak lama kemudian, Enderman itu menghilang. Hilangnya Dan cepet dong. setelahnya muncul suara creepy dari Enderman yang seperti sedang menangis, tapi makin lama suaranya makin aneh. Lalu tiba-tiba layar monitor mereka berubah menjadi abu-abu dan Enderman itu datang menghampiri mereka. Kemudian Enderman itu terbang ke sana kemari mengganggu mereka agar mereka merasa tidak nyaman di kapal itu. Karena Marin ketakutan, jadi Marin langsung bersembunyi di dalam kamar yang ada di kapal. Namun tiba-tiba Enderman itu langsung mengekil Marin yang berada di kamar, lalu pergi menghilang lagi. Di situ Marin bilang kalau dia tidak bisa spawn, karena tombol spawnnya nge-glitch dan setiap Marin menekan tombol respawn, tombolnya pindah posisi, seperti tidak diizinkan untuk respawn. Karena Marin takut, jadi dia pergi keluar meninggalkan Adam dan Alah. Reza. Adam dan Reza menyadari mungkin kapal ini membuat Enderman itu marah. Jadi Enderman itu berniat gitu mengusir guys. mereka dari kapal ini. Kemudian Oke. mereka pergi ke kamar, namun Enderman itu juga ikut masuk ke kamar mereka Guys. dan langsung menyerang mereka berdua. Yang kelima, The Light Code. Ah. Seorang pria bernama Ray dipanggil untuk masuk ke dalam server seseorang untuk menyelidiki server tersebut. Di server itu terdapat mercusuar yang Oke. katanya mercusuar itu Oke. berhantu. Ray mencoba melihat-lihat ada apa saja di server itu. Aku Dan belum beberapa tahu. saat kemudian ada dua orang wanita yang ikut join ke Winter server. Deza, Bernama Zaza, Dezia dan Saria, Saria, Mereka Dezia, adalah orang yang Saria. mengundang Ray ke server itu untuk menyelidiki mercusuar berhantu di server Oke. mereka. Di situ mereka berbincang-bincang, khususnya Dezia, yang bertanya-tanya tentang Ray. Karena Ray sebenarnya adalah orang Tunggu dulu ya guys. mercusuar itu. Karena mercusuar Oke. itu sangat berbeda dengan mercusuar lain. Setelah Maaf melihat ya, guys. bentuk mercusuar Tadi itu ada dari yang bawah, manggil. Ray sekalian menjelajahi sekitaran pulau. Dan dia menemukan adanya cave di situ. Oke. Saat masuk ke oke. dalam, anehnya Minecraft Ray mulai sedikit jadi takut, guys. nge-glitch. Dan tiba-tiba dia mendengar suara cave di situ berubah menjadi suara yang aneh. Guys. Meskipun begitu, dia tetap lanjut menyelidiki cave itu. Saat Ray sedikit menggali-gali cave itu, dia menemukan adanya sebuah chest di situ. Dan di dalam chestnya terdapat banyak sekali gold ingot. Saat diperhatikan lebih teliti, ternyata itu bukan chest biasa, melainkan sebuah trap chest. Dan dia juga menyadari satu hal lagi, yaitu gold ingot yang ditaruh di dalam chest itu seperti tidak beraturan. Di situ Ray menyimpulkan bahwa itu bisa jadi adalah chest dari entity yang mengganggu Deziah dan Sariah. Karena player-player pada umumnya pasti selalu menaruh item yang sejenis
dijadikan Guys. satu stek, tidak disebar seperti itu. Ray berpikir kemungkinan entity itu menghantui Deziah dan Sariah karena gold milik entity itu diambil oleh Deziah dan Guys. Sariah. Jadi dia mencoba untuk menanyakannya langsung ke Sariah dan menunjukkan tempat chest itu kepadanya. Namun Sariah bilang kalau dia bahkan tidak tahu ada cave di dekat mercusuar, apalagi dengan chest itu. Karena mereka berdua tidak tahu apapun tentang chest itu, mereka berpikir mungkin Deziah tahu sesuatu tentang chest yang berisi gold itu. Jadi mereka Oke. berencana untuk menanyakannya nanti. Karena mereka mulai agak ngeri, jadi mereka pergi dari cave itu dan pergi ke mercusuar. Beberapa menit kemudian, Sariah bilang kalau dia memiliki feeling yang sangat kuat seperti ada sesuatu yang memintanya untuk pergi ke atas mercusuar. Tapi tiba-tiba, Sariah langsung menghilang saat dia menaiki tangga. Karena Ray panik, dia pun langsung memutuskan untuk tidur. Tapi anehnya setelah Ray tidur, langitnya masih terlihat malam. Dan di saat yang bersamaan, Deziah join lagi ke server. Saat join, Deziah bercerita kalau dia tidak mendapat jawaban saat menelpon Sariah. Artinya pasti ada hal yang tidak beres. Ray juga menceritakan tentang hilangnya Sariah di tangga mercusuar. Setelah mengobrol sebentar, mereka memutuskan untuk naik ke atas mercusuar itu. Di situ Ray teringat untuk menanyakan tentang gold yang ada di cave tadi kepada Deziah. Dan benar saja, ternyata Deziah lah yang sudah mengambil semua gold yang ada di chest itu. Di situ Ray jadi bingung. Padahal tadi pas Ray melihat chest itu, di situ masih ada banyak gold. Jadi bisa saja gold yang ada di chest tadi sudah diisi lagi oleh entity misterius yang ada di server itu. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar adanya suara-suara creepy. Guys. Dan karena Deziah takut, jadi dia pergi meninggalkan Ray sendirian. Karena ingin meminta maaf ke entity misterius itu, Ray inisiatif membuat Iron Pickaxe untuk mengambil gold block yang ada di mercusuar, untuk dikembalikan ke chest asalnya. Tapi saat dia sedang ingin menuju ke atas, dia sekilas melihat ada entity itu. Dengan terburu-buru, dia langsung mengambil semua gold block dan menuju ke cave, lalu meletakkannya kembali ke dalam chest. Setelah melakukan itu, langitnya kembali normal. Guys. Tapi tiba-tiba muncul chat dari entity itu. Ini sudah terlambat. It's too Dan late. Untuk gue kesempatan. yang keenam, Bobby 1545. Hah? Namanya Dua orang aneh player entity-nya. bernama Alan dan Jack sedang bermain Minecraft Survival di server salah satu grup komunitas Minecraft dan sedang membenahi sekitaran rumahnya di server itu. Ketika Alan ingin membuka isi chestnya, ada chat bertuliskan Hello. Hah? Namun Alan menyadari yang mengechat Hello itu nickname-nya tidak terlihat di Guys. chat. Awalnya dia mengira kalau itu adalah chat dari Jack. Tapi ternyata bukan Jack yang melakukannya. Beberapa saat bukan. kemudian muncul seseorang dengan nama Bobby 1545 yang berskin Alex ke rumahnya dan melakukan hal aneh seperti membuka tutup pintu rumahnya Alan. Terus? Orang itu bertanya di chat, "Bolehkah aku bermain denganmu?" Di situ Alan baru menyadari ternyata itu adalah chat dari si Bobby. Dan dengan polosnya, Bobby menghancurkan rumah Alan seakan-akan rumah Alan adalah sumber resource. Alan pun menyuruh Bobby untuk berhenti dan menganggap Bobby adalah noob player yang join ke server itu. Oke. Setelah Jack kembali ke rumah, mereka mencoba mencari Bobby di sekitaran rumah. Dan beberapa saat kemudian, Bobby datang ke rumah sambil membawa oak leaf, lalu memasangkannya di rumah Alan. Di situ Alan dan Jack kebingungan buat apa si Bobby bikin search di awal game dan mengambil dedaunan hanya untuk mendekorasi rumah. Selepas itu, Bobby hendak kabur. Tapi ketika Bobby mau kabur lagi, Alan dan Jack langsung bergegas mengejarnya dan memukulnya untuk memberinya pelajaran. Namun saat mereka memukul Bobby, tiba-tiba skinnya berubah menjadi menyeramkan. Lalu mengejar mereka berdua sampai ke rumah. Saat mereka sedang bersembunyi di dalam rumah, atap rumahnya dihancurkan langsung oleh Bobby dan kini Bobby terlihat benar-benar marah kepada mereka. Ketika Alan dan Jack mengecek ke belakang memastikan keadaan, Bobby muncul di balik pohon sambil terbang dan seperti membawa zombie spawn egg.
Padahal harusnya cuma ada satu admin di server itu. Di situ Bobby mencari-cari keberadaan mereka, tapi karena mereka jongkok, jadi name tag mereka tidak terlihat oleh Bobby. Mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya menemukan salah sebuah satu village. yang paling aku Tapi suka ya, anehnya yang tidak ada satupun villager yang di situ. ininya soalnya Seperti luas sudah dibunuh dan semua tidak oleh serem-serem. seseorang. Bahkan ada sebuah tanda hitam aneh di village itu. Saat mereka sedang keheranan dengan keadaan village itu, Bobby datang dan langsung mensummon banyak Steve dengan skin yang sangat menyeramkan. Karena mereka takut, mereka memutuskan untuk masuk ke salah satu rumah villager. Merasa terpojok, mereka memutuskan untuk kabur lewat tembok belakang rumah dan pergi secepat dan sejauh mungkin. Setelah berada sangat jauh dari Bobby, Alan dan Jack memutuskan untuk berhenti memainkan server itu karena sangat menakutkan dan membuat trauma yang mendalam. Jangan keluar. Oke. Bobby 1545 dikabarkan adalah entity yang suka mengetes kesabaran player. Jika player sabar dengan tingkah konyol dan ngeselin dari si Bobby 1545, maka player itu akan aman. Namun bila player malah marah, itu akan membuat si Bobby 1545 berubah menjadi menyeramkan dan mengejar player. Tapi Bobby 1545 ini memang lebih bodoh dibandingkan entity creepypasta yang lainnya. Yang ketujuh, Sword Flashing. Sword flashing, hah? Dua orang bernama Donnie dan Harry sedang bermain Minecraft yang baru saja selesai membuat sebuah rumah yang lumayan besar. Setelahnya Harry pergi mencari sapi untuk diambil leathernya. Sedangkan Donnie menambal air yang bocor serta memanen sugarcane. Lalu di situ Donnie melihat adanya sebuah goa. Dia pun memutuskan untuk menerangi goa yang ada di tempat itu dengan torch supaya terlihat agak terang. Saat Donnie pulang di malam hari, Harry menanyakan nama shader milik Donnie karena Harry juga tertarik dengan shadernya Donnie. Seingat Donnie, namanya adalah Sasuke. Shader bagus dan ringan, tapi kurang populer. Harry pun disconnect dari server dan join lagi ke server setelah memasang shader Sasuke. Dan setelahnya lanjut berburu sapi. Beberapa menit kemudian, Harry mulai bosan memburu sapi dan ingin pulang ke rumah. Tapi ketika ingin memburu sapi terakhir, anehnya dia tidak bisa menyerang sapi itu dengan pedangnya. Harry mengira itu hanya lag dari server. Jadi dia membiarkan sapi itu dan pulang ke rumah. Malam harinya saat Donnie dan Harry sudah di rumah, Harry cerita bahwa shader Sasuke nge-glitch. Jadi dia nggak jadi menggunakan shader Sasuke. Kemudian Donnie melihat Stone Sword milik Harry nge-glitch, seperti berkedip dan berubah-ubah menjadi Iron Sword. Padahal Harry sama sekali belum memiliki Iron Sword. Berpikir itu bug dari shader Donnie, jadi Donnie mematikan shadernya. Dan ternyata benar, setelahnya Stone Sword Harry terlihat normal kembali. Setelah itu Harry keluar rumah sebentar, tapi tiba-tiba ada spider yang menyerangnya. Dan saat dia ingin memukul spider itu dengan swordnya, anehnya dia masih tidak bisa melakukannya. Dia mengharuskannya menggunakan pickaxe. Ketika Harry kembali ke rumah dan menunjukkan swordnya masih berkedip. Yang artinya glitch dari swordnya Harry bukan karena shader. Beberapa saat kemudian, Minecraft Harry tiba-tiba jadi nge-lag. Dan karakter Harry juga ikut nge-lag. Setelah itu, pedang Harry kembali berkedip dengan sangat cepat. Kemudian Donnie memiliki ide untuk membuat Stone Sword juga. Dan swordnya normal-normal saja. Harry pun inisiatif juga membuat Stone Sword baru. Namun ketika Harry membuat pedang baru, lagi-lagi pedangnya masih berkedip. Karena sudah muak, jadi Harry memutuskan untuk menaruhnya saja di barrel. Besoknya, ketika mereka sedang berjelajah ke atas bukit, mereka kepikiran untuk membuat jembatan yang menghubungkannya ke Pulau Melayang. Namun tiba-tiba Harry mendapat laporan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya di dunia nyata. Karena Harry moodnya sedang buruk, jadi dia mengajak Donnie untuk kembali saja ke rumah. Saat malam tiba dan ingin pergi tidur, Harry iseng mengecek lagi pedangnya. Anehnya sekarang nama pedangnya malah berubah menjadi kata singkatan dari wood, stone, iron, gold, dan netherite. Merasa aneh dengan swordnya, Harry pun menaruh lagi swordnya ke barrel. Keesokan harinya, mereka kembali lagi ke atas bukit dan ingin membuat jembatan ke pulau seberang. Tapi tiba-tiba ada sosok skin hitam terbang lewat depan mereka.
Melihat hal itu, mereka yakin bahwa ini ada hubungannya dengan pedang terkutuk milik Harry. Jadinya Harry berencana untuk membuang pedangnya ke lava. Namun sesampainya di rumah, Harry keheranan dengan pedangnya yang telah hilang dari barrel. Dan beberapa saat kemudian, Donnie dan Harry mendengar ada suara pedang yang berdetang satu sama lain. Setelah itu, tiba-tiba banyak pedang yang melayang menghadang Harry dan Donnie dari depan pintu. Mereka pun mencoba keluar lewat pintu belakang dan bersembunyi ke dalam goa. Tapi ternyata hal itu sia-sia. Enggak bisa lihat. Setelah diselidiki, kemungkinan besar penyebabnya adalah Harry salah download shader Sasuke. Atau mungkin gak sengaja membuka iklan yang di dalamnya terdapat virus. Dan akhirnya virus itu meracuni server mereka. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 23. Kalau kalian... Oh my god. Oke lah guys, segini aja dulu guys. Dan jangan bilang rambut ini kenapa. Ya guys, jangan bilang. Oke? See you next video. Dadah. Subscribe sekarang.